Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan cara menentukan normal tidaknya suatu data dengan menggunakan metode Lilliefors ya. Pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan menentukan data itu berdistribusi normal atau tidak itu dengan menggunakan metode chi-square. Hari ini akan dijelaskan dengan menggunakan metode Lilliefors ya. Metode Lilliefors ini merupakan data dasar yang belum diolah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya, berbeda dengan yang chi-square kemarin. Untuk chi-square itu wajib dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tapi kalau Lilliefors itu tidak, jadi dia berupa data mentah yang belum diolah. Nah, data nanti ditransformasikan ya ke dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normalnya. Nah, ini nanti gambarannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu syaratnya. Pertama, data berskala interval atau rasio, jadi kuantitatif. Data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Ingat nih, harus merupakan data tunggal. Nah, dapat juga digunakan untuk N yang besar maupun N yang kecil, berbeda dengan chi-square kemarin, dia harus yang lebih besar dari 30. Untuk yang lebih kecil dari 30 tidak boleh menggunakan metode chi-square ya. Ini adalah signifikansinya, bisa dilihat nanti. Ini adalah kolom-kolom yang harus ada untuk menentukan kenormalan data dengan menggunakan metode Lilliefors. Sekarang kita lihat nih ya soalnya. Oke, misalnya ini. Berdasarkan data ujian statistik dari 18 mahasiswa didapatkan data sebagai berikut nih. Ini kan masih merupakan data mentah ya. Belum diubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berarti untuk soal ini bisa kita menggunakan metode Lilliefors. Yang pertama, lihat dia masih data mentah, syarat pertama memenuhi. Syarat kedua, dia merupakan data kuantitatif bukan kualitatif, oke juga memenuhi, berarti kita bisa menggunakan metode Lilliefors. Sekarang perhatikan alfa yang digunakan adalah 5%. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak? Ini yang akan ditanyakan. Nah, akan kita selesaikan. Pertama adalah tulis dulu atau deskripsikan hipotesis kita dulu, karena ini yang paling utama dalam pengujian hipotesis ya. Hipotesis 0, hipotesis tandingannya harus dibuat terlebih dahulu supaya nanti pas penarikan kesimpulan itu diarahkan dari hipotesis yang kita buat gitu ya. Nah, H0-nya adalah populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. H0 ini adalah kondisi ideal dan H1 adalah lawannya, berarti tidak berdistribusi normal. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah tulis nilai alfanya berapa, diketahui 5% atau 0,05. Nah, sekarang lihat. Ini ya, tabel yang akan kita buat nih. XI-nya bisa gampang, ada yang di soal kan. 46, 57, 52 itu adalah XI. Sekarang Z. Nah, rumus Z itu apa? Rumus Z itu kan XI min X bar dibagi standar deviasi. Sekarang pertanyaannya, pada soal sudah ada belum rata-rata X bar atau standar deviasinya? Belum. Kalau belum, berarti harus kita cari dulu. Ya. Oke, gimana cara mencarinya? Kita buat dulu nih rumusnya di sini. Kan kita tahu ya bahwa X bar itu, ada yang masih ingat? X bar itu rumusnya adalah sigma atau jumlah dari XI dikali FI. Biar nggak salah paham, ibu dalam kurung aja nih. Dibagi dengan sigma FI. Ini adalah rumus X bar ya. Yang kedua, standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per
N min 1. Nah ini rumus yang akan kita gunakan awal untuk menentukan ini arahnya nanti untuk mencari apa? Untuk mencari Z. Kenapa? Karena Z itu rumusnya adalah XI min X bar per SD. Jadi ya Z ini tidak bisa kita cari kalau nggak ada X bar dan nggak ada SD. Makanya harus dicari terlebih dahulu. Oke, nah sekarang ya, kalau seandainya kita mau pakai Excel ya, Ibu kasih bayangan dulu contohnya, nanti kalian cari sendiri ya X bar sama SD nya. Nah kalau dalam Excel misalnya Ibu buat ya, ada biasanya dalam soal itu ada XI sama frekuensinya. Frekuensi itu ada berapa jumlah data itu ya, misalnya nilai mahasiswa Coleman Babel misalnya nilainya adalah 85, 72, 84 misalnya 71 misal aja nih ya. Ternyata yang dapat 85 ada 4 orang, yang dapat 72 ada 3 orang, yang dapat 84 ada 2 orang, dan yang mendapat 71 ada 1 orang misalnya ya. Berarti jumlah mahasiswanya ada berapa? Hitung aja nih, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Anggap saja ini kan sebagai contoh ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengarahkan ke sini nih, kita mau ngarahin cari pertama adalah X bar. Berarti kolom yang harus kita tambahkan adalah apa? Lihat nih. Nih ada ini kan XI kali FI, berarti harus ada kolom XI dikali FI. Tuh. Supaya nanti dapat apa? Dapat sigmanya, jumlahnya di sini ya. Kita cari ya. 85 dikali 4 sama dengan 340. 72 dikali 3 216. Kalau 84 dikali 2 168. 71 dikali 1 sama dengan 71. Ini nanti dapat sigmanya berapa di sini. Kita jumlahkan ya. Kalau pakai Excel enak. Kita langsung buka Excel aja ya, enaknya ya. Excel. Oke. Kita arahkan ke data kita yang kita buat tadi. Kita perkecil dulu. Kita buat di sini ya. Ini contohnya. Oke, pindahkan. XI F XI kali F. Oke, ini 85, 72, 84, 71 ya. F-nya tadi kita buat 4, 3, 2, 1. Kalau mau cari pakai rumus ini jumlah ya. Jumlah gimana kalau jumlah? Jumlah itu kalau dalam Excel rumusnya adalah sum. Ingat kalau mau buat formula harus ada tanda sama dengannya ya. Sama dengan sum, buka kurung, mana yang mau dijumlahkan, di drag. Oke, tutup kurung, enter. Nah jumlahnya 10. Sekarang kita mengaliin XI dikali F, berarti kita akan mengalihkan kolom yang XI ada di B3 dikalikan dengan F-nya C3. Caranya gimana? Ingat kalau formula Excel sama dengan ya. Sama dengan buka kurung, klik, dikali, klik, tutup kurung. Oke, 340. Drag aja, dapat. Kalau mau jumlahnya di sini pakai sum ya. Ngedragnya dari mana? Dari sini kalau sama-sama rumus sum. Oke, 795. Nah, sudah dapat ya. Nah, kita arahkan ke sini. Sini tadi X bar kita kan sigma XI dikali FI per sigma FI. Sekarang
sigma XI kali FI-nya yang mana? Yang ini. Jumlah dari XI kali F-nya 795 dibagi jumlah FI kita ada berapa frekuensinya? 10. Kalau mau pakai di Excel langsung aja nih rata-rata kita buat ya, rata-rata pakai tanda sama dengan ini, sorry sama dengan yang ini dibagi Oke, terklik tadi ulangnya, sama dengan klik dibagi 10. Oke, jadi rata-ratanya adalah 79,5. Nah, sekarang perhatikan untuk yang standar deviasinya ya. Kita butuh tambahan kolom apa saja untuk memudahkan kita mencari standar deviasi. FI sudah ada di sini 10 ya. XI min X bar sudah ada belum? Belum, kita tambah di sini XI min X bar dulu. Oke, dapat ini nanti baru dapat yang ini. Oh Bu, harus dikuadratkan. Dah, tambah lagi XI min X bar dikuadratkan. Sudah. Berarti nanti akan dapat nih sigma FI-nya ada yang di sini 10, yang XI min X bar kuadrat nanti dapat yang di sini angkanya. Nah, kita arahkan ke Excel kita ya. Yang ini berarti kita butuh apa? Oke. Yang ini lihat nih sigmanya. Nah, ini nih kuadrat ya. Nanti ini ada contoh banyak di internet ya, kalian bisa cek di sini. Tuh, seperti itu. Ini kita bebas menambahkan kolom apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada hasil dari apa yang kita cari, seperti itu ya. FI-nya nih 1 kali 2 kali gitu. Kita langsung kerjain yang punya kita aja biar gampang ya. Buka Excel kita. Oke, kita butuh apa yang kita butuhkan? XI dikurang X bar. Ini XI dikurang X bar kuadrat kan ya. Jadi kita kalikan aja 2 kali XI dikurang X bar. Udah, apalagi yang dibutuhkan? Kita siapin kolomnya dulu. Apalagi Bu yang dibutuhkan? Oh, ada pengalinya F1-nya yang ini ya. Ini FI tadi ya. FI. Oke. Berarti kita butuh apa? Butuh kolom FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, ya. Nah, sekarang kita selesaikan, buka, kita perbesar Excel-nya. XI min X bar, ini XI-nya, ini X bar-nya. Berarti hati-hati ya. Kalau mau pakai Excel silakan boleh. Sama dengan XI dikurang X bar. Oke, sama dengan XI dikurang X bar sama dengan XI dikurang X bar. XI sama dengan XI dikurang X bar ya. Yang ini tinggal dikuadratkan sama dengan yang ini dikali ini lagi. Oke, kita drag ke bawah. Yang ini FI dikali X bar kuadrat, berarti kolom yang mana? Yang FI yang ini kita kalikan dengan yang ini ya. Jadi sama dengan FI dikali XI X bar. Oke, tuh kan lebih gampang ya. Sama dengan, nah kita mau cari jumlah
Sekarang kita arahkan lagi ke sini ya. Lihat, yang kita butuhkan adalah apa? Sigma SD-nya sama dengan akar dari jumlah dari FI dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Kita cari sama dengan yang ininya tadi berapa. Kita mau cari jumlahnya ya. Kita butuh jumlah, berarti pakai sum. Sum, buka kurung, drag, tutup kurung. Oke. 402,5. Ini 402,5 dibagi N-nya tadi 10 kurang 1. 402,5 dibagi 9 berapa? Kita cari mana Excel. Oke. Sama dengan yang ini dibagi 9. Nah, sama dengan berapa tadi? 44,7 ya. Akar dari 44,7. Silakan dicari, itulah nilai dari standar deviasi yang kalian dapatkan. Baru setelah dapat rata-rata sama standar deviasi, kita bisa lanjut ke tabel selanjutnya. Ini cari Z-nya. Sekarang kalian cari sendiri dulu yang ini. Kira-kira X barnya berapa, SD-nya berapa ya? X bar berapa, SD berapa? Silakan kasih waktunya ya. Nanti kita cek kira-kira sama atau tidak. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Seperti cara yang tadi, ini Ibu aplikasikan pada soal yang ini ya. Soal yang ada pada file PDF-nya. Jadi semua data ini harus dibuat satu persatu karena masih harus berupa data mentah. Diurutkan dari data yang paling kecil ke data yang paling besar ya. Di sini ada XI, datanya berapa, F ini frekuensinya. Frekuensi kumulatif itu adalah F per maksudnya jumlah yang ini ya. Jadi yang ini 1 per seluruhnya ada berapa? 18 ya. Ini sama dengan pakai yang ini, sorry. Sama dengan aja langsung, sama dengan 1 dibagi 18 ya. Kenapa dia jadi tanggal nih? Oke, kita kurung. Nanti aja lah yang ini ya. Kenapa dia itu format Excel-nya ya. Baik, ini silakan cari nanti untuk cari rata-rata seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya ya. Cari FXI, cari XI kurang X bar, nanti berarti dapat X barnya adalah ini sudah Ibu cari dengan cara yang tadi ya. Ini standar deviasinya, ini rata-ratanya. Untuk apa ini? Untuk nanti mencari nilai Z. Rumus Z apa? Kita cari halaman yang baru ya. Kita kembalikan ke sini, lihat nih apa yang perlu kita cari. Setelah ada XI harus ada Z. Z ini nanti lanjut ke sini FX-nya ya. Ada yang masih ingat rumus Z itu apa? Z itu sama dengan XI min X bar dibagi standar deviasi. Makanya kenapa kita harus cari X barnya dan standar deviasi terlebih dahulu. Kalau sudah dapat ini baru langsung bisa dimasukkan ke rumus Z ya.
Oke, kembali ke Excel. Berarti kita coba satu-satu nih, sama dengan XI buka kurung, XI-nya dikurang kolom X bar di mana? Di sini kurang X barnya, kembali lagi tutup kurung, baru dibagi dengan standar deviasinya mana? Ini ya. Oke, mana dapatnya itu? Coba ibu kasih contoh yang kedua dulu, sama dengan XI dalam kurung dulu ya, XI dikurang X bar tutup kurung dibagi ST. Coba kita cek. Oke, nah lanjutin nih sampai dapat untuk yang data ke 18. Silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini seperti cara yang sebelumnya Ibu jelaskan. Silakan dilanjutkan untuk data sampai ke data yang ke-18 ya. Selesai semua, ini Z hitungnya. Selanjutnya kita akan cari Z tabel dulu terlebih dahulu ya. Caranya gimana cara Z tabel? Nanti Ibu akan lampirkan tabel Z yang jadi patokan kalian di sini ya. Ibu kasih contoh nih. Misalnya kita mau cari yang ini ya. Negatif positifnya tidak usah terlalu difikirkan, yang penting angkanya nanti ini 1,46. Enaknya supaya seragam, kita coba 2 angka di belakang koma saja ya. Nah, seperti ini saja. 1,46. Caranya ceknya kayak gini. Berapa tadi? Lupa ibunya. 1,46, 1,4. 6 ini sini kan. Lihat garisnya 0,4279. Catat. 0,4279. Selanjutnya 1,35. Cek. Berarti di sini 1,3 ya. 5-nya di sini. Hati-hati lurus dulu. 0,4115. 0,4115. Yang ini sama ya, 0,4115 karena angkanya sama, 1,35. Selanjutnya adalah 1,13. Kita cek 1,1 di sini. 3-nya cet 0,3708. 0,37,37 berapa tadi? 08. Oke, kalian teruskan nih sampai bawah ya. Silakan diteruskan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan semua Z tabel ya, kita akan lanjutkan ke fx-nya. Gimana cari fx? Lihat ini ada tanda negatif ya. Yang ini tanda positif. Untuk yang tanda negatif, rumusnya adalah sama dengan 0,5 dikurang Z tabelnya. Berarti ini juga sama dengan 0,5 dikurang Z tabelnya. Yang negatif 0,5 dikurang Z tabel. Nah, tapi kalau dia yang positif, ditambah sama dengan 0,5 ditambah Z tabel ya. Oke, hati-hati ya, ingat ya. Nah, dibuat tulis di sini ya. Untuk mencari fx-nya, oke, dari hurufnya harus besar. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari fx-nya itu adalah kalau dia nilai dari Z hitungnya, jika Z hitung tandanya negatif, maka untuk mencari fx-nya adalah 0,5 dikurang Z tabel.
Dan sebaliknya, kalau Z hitungnya positif tandanya, maka Fx-nya itu ditambah 0,5 ditambah Z tabel. Ini harus diingat ya. Oke, kita lanjutkan ke Excel tadi. Sudah selesai. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencari nih SX-nya ya. Coba. Baik, selanjutnya akan dicari SX. SX ini adalah 1 atau frekuensi kumulatif bisa sama. SX ini kita cari dari ini urutan yang pertama ya, 1 dibagi 19, 2 dibagi 19, seperti itu. Kita coba pakai ini, susah Excelnya ya, karena 1 dibagi 2 jadinya tanggal. Coba kita pakai kalkulator biasa ya, langsung di input saja ya nanti. Di sini boleh nih kalkulator kita buka ya. 1 dibagi berapa datanya, 19 apa 18 ya, 18, 0,556. Oke. Nah, kenapa dia jadi itu? Oke, nanti Bu atur dulu ya. Baik, ternyata tadi ada salah di pengaturannya ya, berarti langsung kita lanjutkan. Oke, yang ini sama dengan 1 dibagi 18. Sama dengan 2 dibagi 18 ya. Sama dengan 3 dibagi 18, sama dengan 4 dibagi 18, langsung kayak gitu aja ya. Aduh, salah itu, 18 ya, kita cek benar. Oke, sama dengan yang ini berarti 1,5 ya, sama dengan 5 dibagi 18, sama dengan 6 dibagi 18, sama dengan 7 dibagi 18, sama dengan 8 dibagi 18, sama dengan 9 dibagi 18, sama dengan 10 dibagi 18, dilanjutkan saja ya. Oke, tinggal dibuat itu ya. Gampang untuk mencari SX-nya ya. Tinggal dibagi per jumlahnya karena datanya ada 18. Berarti pembaginya juga 18. Oke, sampai akhirnya dia 1. Bentar ya. Sampai dapat semua ya. Selanjutnya kita lanjutkan ini. Fx dikurang Sx. Tinggal dikurang. Ini huruf besar ya. Beda dengan F biasa itu fungsi. Kalau yang kecil Fx dikurang Sx sama dengan ini dikurang nih. Oke. Dia nggak boleh ada tanda negatif, berarti kita harus cari mutlaknya di sini. Mutlak Fx dikurang Sx ya. Oke, tinggal kita copy, ilangin yang negatifnya ya. Ini hapus. Hapus. Banyak ya. Aduh, hilang. Tercoret. Oke. Mana lagi yang ini ya? Oke, selesai.
Nah, selanjutnya cek nih. Ini kan besar benar ya angka belakang komanya. Gimana kalau kita coba 3 angka di belakang koma saja ya. Nah, sudah sekarang materinya ya. Kita akan mencari ini. Yang kita kurangin tadi, cari yang terbesar. Mana yang terbesar? Yang paling besar adalah 0,147. Kita cek. 0, ya sama ya, 0,147. Langkah selanjutnya mencari yang besar katanya tuh. Kita kuningin. Ini adalah yang maksimumnya ya. Ini adalah sebagai yang maksimum. Lihat, dibandingkan yang lain, yang paling besar adalah yang kita kuningkan ya. Selanjutnya, yang paling besar ini akan dibandingkan dengan tabel, nilai di tabel nih. Akan dibandingkan dengan nilai Lillie force tabel ya. Oke, derajat ini tabel Lillie force ya. Nanti kita lihat. Selanjutnya, lihat alfa yang kita pakai tadi berapa? 0,05. Jumlahnya berapa? 18. Kita cek tadi 0,05 dan 8. N-nya berapa di sini? N-nya di sini cari N-nya ini ya. Oke. N-nya yang ini, yang 18 ya. Terus berapa tadi? Alfanya adalah 0,05. 0,05 mana ini? Ini dia ya. Jadi kita tulis di mana ya? Di sini aja ya. Kita sama-sama udah dapat bahwa f x dikurang sx max-nya adalah berapa tadi? 0,147. Tulis 0,147 ya. Untuk tabel Lillie force-nya lihat tadi dengan alfa 0,05 dan N-nya 18 menunjukkan nilai mana tadi? 0,2 ya. Tulis di sini 0,2. 0. Nah, kita bunderkan saja biar gampang. Nah, sekarang lihat nih. Antara dua ini mana yang lebih besar? 0,1 atau 0,2? Ya benar, ini yang besar. Berarti kesimpulannya adalah fx dikurang sx-nya, hitungnya ya, lebih kecil dari tabel. Kita cek di kriteria kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nah berarti kesimpulan di sini nih tuh, ketika terbesar lebih kecil dari nilai tabel maka H0 diterima, HA ditolak. Lihat H0 kita apa? Berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya data yang kita cari tadi ada berdistribusi normal. Oke. Ada lagi metode satunya, Kolmogorov-Smirnov, silakan nanti dicari sendiri ya. Karena ini sama saja dengan Lillie force. Intinya itu lihat pakai FT, FS sama saja ya. Paling menggunakan tabelnya bukan Lillie force tapi Kolmogorov-Smirnov. Baik, silakan dipelajari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.